Jadi ini P, dia membeli sahamnya PTS. Ini ya, dia beli sahamnya PTS, terus kemudian ada sahamnya PT apa satu lagi? M. PTM, Pak. Insert illustration ya. Illustration. Hubungannya adalah P ini dia investasi ke S sebanyak berapa persen? 80. 80%. Nah, terus berikutnya ada investasi dari mana ke mana? Dari P ke PT P sudah menguasai PT M ya. P dia sudah punya PTM. Dia punya PTM, jadi ini hubungannya begini. Kepemilikannya berapa persen? 60%. 60%. Satu lagi, oh ini begini. Berikutnya dari S ke M 10. S ke M. S memiliki M ya. S memiliki M. S beli M seharga nggak tahu. Kepemilikannya berapa persen? 10%. Ini namanya apa kalau begini? Mutual holding atau indirect holding? PSG atau apa? Connecting? Connecting, Pak. Oke. Sayangnya ini nyatetnya pakai 10% gini ya. Ya, dia 10%. Jadi karena dia cuma 10%, dia akan bicara dengan menggunakan metode Iya, Pak. metode biaya. Oke, sekarang kita hitung ini punya P, ini punya P, punya S, ini punya M. Ya, jadi kita hitung coba nilai investasinya. P-nya berapa? S-nya berapa? Tadi berapa kita beli investasi S tadi? 387,2 miliar. 200 gitu ya. Ini aja yang nulisnya ya. 6 juta. Terus satu lagi berapa? 150 miliar. Kan belinya berapa? 150. Ini ya, 150. Kepemilikan 80%. Mana persen? 80%. Yang ini berapa? 60%. Terus berikutnya maka implied-nya, implied value dari berapa? Hubungan ini dibagi ini, copy aja. Sementara book value-nya apa namanya? S atau M itu ada apa aja? Ada share capital, ada share premium. Mana sih book value? Ini ya. Pas dulu beli ini ya berarti ya. Terus ada RE. Oke, terus kemudian ada excess. Bentar dulu ding. Oke, SC-nya ada berapa pas dibeli? 100.000. SP-nya berapa? 200.000. Saldo labanya 100. Ini totalnya sekian.
Oke. Maka akan ada ekses yang akan dijadikan paten ya. Berapa? Jadi aksesnya 4.000. Nah, gini ya. Nah, kita ke yang sini. Hasilnya ada berapa ya? Import value dulu ya. Import value. Book value ya. Book value-nya berapa? 205. Pas SC-nya berapa? Maaf, kita hitung dari awal aja. SC-nya berapa dibeli? 50. 50.000. Terus 100. berapa lagi? 100.000 RE 80.000. 80. Jadi ada akses berapa? 20.000. Ini jadi goodwill. Biar konsisten. Oke, gini ya. Ini Berarti share premiumnya ada ralat ya? mana? Itu tulisannya 100 juta IQ sahamnya, bukan 100 miliar. Di soal. Saya nganggap miliar, Pak. Saya anggap ribu. Miliar aja ya biar konsisten ya. Siap. Aduh, soalnya salah sebuah. Oke ya, segini ya. Terus kemudian tinggal diisi-isi. Berarti kita butuh ngisi syarat akun. Kita butuh ngisi apa? Income from S, income from itu sekian. Karena ini ada metode cost, ya. Saya nggak pakai itu ya. Pakai kotak ya. Coba kita pakai kotak. Siapa tahu bisa. Tapi saya coba-coba loh ya. Coba buat anak kok coba-coba. Ya nggak apa-apa. Kalian bukan anak saya ini. Bodoh amat. Ampun Pak, ampun. Direkam lagi ya Allah. Ya. Nanti kalian punya dendam sama saya gitu kan, lapor ke Instagram. Enggak Pak. Oke, ini kita separate income. Terus ini punyanya si siapa namanya? SM. Separate income-nya ada berapa? Halo? 95.200 Pak. Ya Pak. 95.200. Berapa? 95.200. Aduh, tidak mendengar saya. 95.200. 200. S 127.500. 127.500. M 40.000. 40.000. Nah, jadi mari kita bagi-bagi. Pertama kita bagi dari M dulu ya. M bagi M. Ya, itu maka nanti akan dikurangi berapa? Halo? 60%. Amortisasi dulu ya, amortisasi. Yang diamortisasi punyanya ini berapa? 1.000. Maka akan menjadi adjusted. Akan menjadi berapa? Sama dengan ini dikurang ini. Ini ya.
Oke, berikutnya mari kita bagi yang apanya laba Pak, M. itu Ya, rumusnya masih salah, Pak. apanya? 126.500 rumusnya salah. Ini 126. Enggak, yang di bawah, Pak. Oh ini. Tadi rumusnya ke bawah, bukan ke sel 22, Pak. Apa? Oh iya, Din. Nah, itu, Pak. Thank you. Ya, labanya M dulu kita bagi. Jadi M itu dimiliki sama 2 orang ya. Labanya M, maka kita kurangi 40.000. 40.000. Nah, maka nanti akan dibagi lagi ke CI sama NCI. Ini total ya, total. Laba M nanti akan dikasih ke T berapa? Halo? 24.000 Pak. 24.000. Ngapain saya nggak pakai rumus ya? Ini dikali berapa? Kali 60% Pak. 56. Ini. Oke. Nah, terus kemudian itu labanya M bagi ke sini kan segitu ya. Tetapi yang ke S nanti dia berupa dividen income. Bisa dipahami nggak? Jadi yang dibagi ke sini, yang dibagi dari net income ini hanya si P. Oke. Jadi maka nanti NCI akan dapat berapa? Ini dikalikan 0,4. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti income-nya jadi berapa? Dividen income-nya? Lalu? 4.000. 4.000 sebentar. Dia bagi dividen berapa sih itu? 4.000 ya, dividen income-nya 4.000. Maka nanti kita cari itunya dulu ya, saldonya dulu ya. Maka dia jadi berapa sekarang? Kita jumlahkan aja. Sementara ya ini ya, jumlah sementara jadi sekian. Nah, baru kita alokasi laba. Oke. PS. Ini berarti alokasi laba M ya. Alokasi laba S berapa? Jadi ini jadi 130 ya. Minus 130, 500. Dibagi ke ini berapa persen? Bapak, izin bertanya Pak, yang dividen income 1.000 itu nggak dari dividennya Pak? Apa? Kan dividen income yang diterima oleh S nggak dari yang dividen dari M yang 25 miliar itu Pak? Ya emang di situ. Cuman maksudnya kan dia nambah income. Makanya ditambah di sini. Berbeda dengan apabila dia menggunakan metode equity, itu nggak nambah income. Jadi nggak menambah laba yang mau dibagi. Maksud saya angkanya 4, jadi 10%-nya itu dari separated income-nya ini, bukan dari dividen yang Dari dividen. Dari ya itu harusnya berapa? 2.500. Berapa? 2.500. Oke, salah berarti. Dengan 25.000 kan? Oh tadi saya ya aja. 25.000 dikalikan berapa? 10%. 10%. Oke ya, jadi sekian ya. Negatif. Nah, oke, maka nanti yang dibagi sebentar.
Bentar ya teman-teman ya. Tadi sudah ada patennya belum? Amortisasi ini sudah 126. Ditambah dividen. Jadi ini tadi berapa persen jatahnya dia? 80 ya? 80%. Dikalikan 0,8. Maka yang ini sama dengan ini dikalikan 0,2. Nah, ya gini ya. Maka jumlahnya akan menjadi sama dengan ini. Ini CI ya, CI. Oke. Bingung nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Bingung ya sudah, kita hitung manual aja. Kita hitung manual, guys. Ngapain saya nyari masalah bikin kotak? Oke. Income from M. Oke. Income from M itunya berapa jadinya? Net income. Ya, income from M-nya yang punya P ya, maksud saya. Oke, net income P ada berapa? Net income M ada 40.000. Sorry, berapa? 40.000 ya? 40.000. Ada yang ngotor-ngotorin nggak? Ada amortisasi atau ada itu nggak? Nggak ada. Ada ya? DM-nya nggak ada, Pak. Ya, maka income-nya from M sama dengan income-nya berapa persen tadi? 60%. Itu akan menjadi sama dengan ini dikalikan 0,6. Oke. Terus income from, oh ya, sorry. Ini kan catatannya siapa? Kita lihat income-nya apa namanya? Bukunya si S dulu ya. Dia akan mencatat apa? Dividen income. Dia nyatat dividen income-nya berapa? Halo? 2.500, Pak. 2.500. Ya, 25.000. 2.500. Ya, dikalikan 0,1. Paham ya? Maka gara-gara dia mencatat kayak begini ya, maka nanti ketika kita mencari, ini saya kotakin dulu deh. Ketika kita mencari income from S ya, nanti akan ada separate-nya, separate income, separate income-nya. Halo? S tadi itu loh. Ini 127. Ini. Ya kan, 127 kan? Bisa dipahami? Terus kemudian dikurangi dengan amortisasi paten. Terus kemudian ditambah lagi dengan dividen. Ya, amortisasinya tadi berapa? 1.000. Income-nya ada berapa? 2.500. Tersedia untuk dibaginya apa namanya? Jasnya punya si S itu akan menjadi berapa? Sama dengan ini dikurang ini ditambah bagiannya S itu akan menjadi bagiannya P, bagian P 80%. Jadi sama dengan ini dikalikan 0,8. Nah,
Bisa dipahami ya? Ini namanya apa? Ini nggak relevan ya jadinya ya. Ya ini tadi alokasi laba nih 10, 313, 300. Pas saya pakai bahasa kotak-kotak, ini bahasanya ini. Paham ya? Jadi nanti yang diisikan di sini dividen income sekian, income ya. Dividen income berapa tadi? 2.500. Terus 500. berapa? 20 berapa tadi income from M? Ini 24.000. Terus income from S berapa? Ini 13.200. Oke. Lanjut kita cari saldo investment. Saldo awal. Jadi satu aja kan hitungnya. Ini ada apa? S, ada P. Saldo awalnya ada berapa? Dulu pas awal beli itu loh. Mana sih ini? Sama dengan ini ya. Ini. Yang ini sama dengan ini. Ada efek dari perubahan ekuitas nggak? Nggak ada karena dia belinya tahun ini. Paham ya? Kalau yang ini ada efek perubahan ekuitas nggak? Ntar dulu deh, yang kok yang M nanti dulu aja ya. Nggak ada efek perubahan ekuitas. Yang S, kenapa nggak ada? Karena dia belinya tahun ini, jadi nggak nambah tahun. Paham ya? Maka nanti dia hanya akan ditambahi sama apa? Income from S. Oke, income from S. Ada berapa income from S-nya? Sama dengan ini. Dikurangi dengan dividen ada berapa? Dividen 60.000 dikalikan berapa? 8. Bener ya? Bener 48.000. Ya Pak. Maka nanti saldonya investment sama dengan ini ditambah ini dikurang ini 442.400. Oke, paham ya? Jadi sama tambah income from S sama dikurang dividen. Kalau saya pakai tanda negatif aja ya ini ya, biar jelas. Bisa dipahami teman-teman? Nah berikutnya untuk yang M, ya bedanya adalah ini belinya tahun lalu, berarti efek perubahan ekuitas. Efek perubahan ekuitas itu dilihatnya di mana? Dari return earning si anak perusahaan. Dari awal tahun lalu kita beli sampai awal tahun ini return earning-nya itu berubah berapa? Oke, kita lihat. Pas dulu beli saldonya berapa? RE-nya. Ini ya, ada ini ya, 80.000. Ada di soal, paham ya? Nah, terus pas tahun ini, awal tahun ini RE-nya itu berubah berapa saldonya? RE 1 Januari ini jadi 100.000. Nambah berapa? Nambah 20.000. Oke, jadi kita tambahkan. Jadi dia nambah 20.000. Tapi yang nambah ke investasi kita apakah semuanya? Tidak sesuai. Ya, dikalikan berapa? 0,6. Hanya nambah 12.000. Nah, baru kita tambahkan. Nah, ini kan 162 itu adalah saldo awal tahun ini. Paham ya?
saldo investment in S awal tahun ini. Nah, terus kemudian ditambah dengan efek-efek perubahan tahun ini. Ada income nggak? Ada berapa? 2, 4. Ada dividen nggak? Ada berapa? Berapa? 25.000 dikalikan 0,6. 12.000 ya. Ini maka saldonya akan menjadi berapa? Ya, saldo akhir tahun 171. Masukkan semua, nanti akan ketemu saldo-saldonya. Sudah, kalau angkanya ini sudah keisi semua, jurnalnya itu perkara gampang. Yang susah itu nyari angka-angka ini. Oke ya. Ini tadi saya berusaha mencarikan pakai ini. Ini maka akan ketemu ini apa? Income from S. Oke. Ini adalah income from M. Tapi ternyata nggak ngaruh. Tetap bingung, ya udahlah pakai hitungan manual aja ya. Terserah nanti kalian pakai hitungan seperti apa. Pakai kotak atau manual. Pak, izin bertanya. Berarti yang dividen income yang dimasukin kotak-kotak itu belum termasuk yang separate income itu ya, Pak? Iya, ini separate income itu enggak ada dividen income-nya. Jadi kan yang berasal dari anak perusahaan itu enggak dimasukin di situ. Ya, makasih Pak. Ya, kan kalian separate income kan hitung sendiri di sini. Ada dividen income-nya enggak menurutmu? Enggak ada kan? Pak, mau nanya. Ya. Yang untuk jurnal eliminasi yang pertama itu kan Pak, yang diafiliasi itu. Apa sih ini connecting kan Pak? Kan itu yang dari pengalokasian dari apa? Ekuitas si cucu. Kan itu tadi kan ada goodwill Pak yang 20.000 nih. Itu goodwill-nya kan ada waktu si anak apa sih? Bentar Pak. P investasi ke M. Ayo. Lah, nggak jadi ngomong gimana sih? Gemut Pak, padahal udah ngomong. Ya, yang gemut bukan saya. Pak, ini pertanyaannya Pak, kan tadi kan P waktu akuisisi M kan muncul goodwill Pak. Goodwill 20. Nah, waktu jurnal eliminasi nanti itu si anak tetap dapat bagian dari goodwill itu ya Pak? Si anak mana? Ini S Pak. S, enggak dong. Ya, ya Pak. Transaksi internal yang muncul gara-gara si apa namanya P investasi ke M. Jadi nggak bisa langsung dihubungkan bahwa orang ini punya M. Itu hanya mekanisme hitungan kita aja. Misalnya nih kita ini punya NCI 20%. Ya, terus kemudian di ekuitas anak itu dari hasil investasi kita ada goodwill-nya atau patennya. Apakah orang yang berinvestasi selain kita itu merasakan adanya NCI, adanya paten atau goodwill itu? Enggak. Ya, itu hanya mekanisme hitungan yang kita buat aja. Ya, jadi tidak perlu memikirkan orang itu nanti dapat alokasi atau enggak. Dia dapat benar atau enggak? Enggak. Kayak contohnya seperti ini. Kan pas kita membeli 60%, itu kan muncul goodwill. Nah, terus dia beli 10%. Nah, dia dapat goodwill atau enggak? Enggak. Paham ya? Karena ini kita nganggap pembeliannya terpisah. Oke, jadi pas kita mencatat ini dia nggak mikirin goodwill. Tapi ketika kita di sini ngomong di sini ada NCI 40%, menurut catatan kita ada goodwill. Cuman kita tidak bisa mengkonekkan dengan langsung pembukuan itu. Dipisah aja, nggak usah dipikirkan terlalu dalam gitu. Ya intinya kita punya goodwill sekian ya sudah gitu. Sesimpel itu kok. Ya. Ya Pak, Pak bisa minta tolong buatin ininya nggak Pak, jurnal eliminasi ekuitas
Cucu. Karena kan baru di sini. Belum, memang belum, sebentar lagi. Oke, Pak. Kan tadi baru selesai ngisi ini. Oke, sudah siap eliminasi. Nah, ini baru mau saya tanya. Cuman ini hal yang baru ya. Saya belum menemukan. Jadi kayaknya belum sempurna nih nanti eliminasinya. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab menurut saya. Ya, mohon maaf ya. Nanti saya cari dulu, besok saya jelaskan. Oke, saya menjawab sebisanya saya sekarang. Oke, jurnal eliminasinya adalah ada lagi nggak pertanyaan terkait angka-angka ini? Tadi udah keisi semua ya? Ya, diam semua lagi. Iya, Pak. Oke, ya, berarti langsung eliminasi ya. Eliminasi yang pertama, ini eliminasi. Yang pertama adalah eliminasi apa? Mau dieliminasi apa dulu pertamanya? Biasanya adalah income from S. Ini juga lihat tidak sempurna gini. Oke, jurnalnya adalah apa? Income from S. Kemudian yang dikredit adalah dividen S. Terus kemudian apa? Investment in S. Oke, ada berapa income from S? Tadi sudah ketemu ya. Ini income from S 103. Oke, dividennya ada berapa? Dividennya sama dengan berapa? 48. 48.000. Tadi udah kita hitung belum? Nah, dividennya 48.000. Maka investment S katanya menjadi ini dikurang ini. Nah, lalu kita yang nomor 2 eliminasi income from M. Ya, jurnalnya apa? Income ada dividen N. Lalu apa? Investment. Berapa? Income from M tadi 24. Dividennya ada berapa? 15. Maka ini sama dengan 9. Oke. Berikutnya nomor 3. NCI expense S. Jurnalnya apa? NCI expense. Ini sudah kita hitung. NCI expense-nya S ada berapa? Ini ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari ini. 103, mana tadi? Net income tadi mana ngitung? Nah ini. Asalnya dari 127 dikurangi 1000 ditambah 2.500 dikalikan berapa persen NCI? 20%. 20% ya. Sudah saya buat hitungan sama dengan ini ditambah ini dikurang ini. Yang pengurangan itu apa tadi? Amortisasi paten. Tahu ya? 2.500 apa? Dividen income 2. Nah, jadi 28.500 sama enggak? Sama. Baru kemudian apa? Dividen S, dividen ESM. Dividennya berapa tadi? 15.000 ya. 15.000 Bukan dividen. sama dengan kenapa? Ini NCI expense. Dividen S harus. Dividennya jadi berapa? Dengan berapa sih? 25.000 ya. Berapa persen?
Halo? Berapa persen NCI itu? 60%, Pak. 30? Ya, 60%, Pak. Nah, jadi ada dua NCI. Jadi ada dua pendekatan di sini. Ada yang kita menghapuskan dividen income, ada yang enggak. Mau yang mana? Mau yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Gampang, Mbak. Normal, Pak. Yang pakai model simplify, ya. Jadi ketika kepemilikan kepemilikan anak pada anak yang lain ternyata itu tidak signifikan, sehingga dia tidak mencatat menggunakan metode equity, maka koneksinya itu bisa agak kita abaikan. Paham ya? Jadi yang kita anggap sebagai NCI nanti bukan 30%, tetapi nanti berapa? 40%. Jadi nanti ada, bukan gitu. Ini S ya? S kan tidak dimiliki itu. Sorry ya, nggak jadi ya. Nanti yang buat M. Sorry. Dividennya berapa jadi? Dividennya S 20 enggak sih, Pak? 20%, Pak. Total dividen di Bali berapa? 60.000 ya? M kok tiba-tiba jadi itu? Ya, maaf, sudah lapar. Berapa sekarang? Ya, masih lama. Iya, salah. Otaknya udah ngelantur saya, maaf ya. Baru di sini nanti apa? NCI, equity, punya si S. Baru kita hapuskan. Males. Copy aja. Ini tapi punya yang M ya. Punya yang M. Dividennya M. Oke, NCI expense M berapa tadi? Ini 16.000. Enggak. Berarti sorry, kita hitung lagi aja ya. Jadi NCI expense-nya nanti itu adalah total labanya ini, labanya M, paham ya? Dikalikan dengan yang dimiliki orang lain, 3%. Nah, ini pakai yang model simplify aja ya. Tapi tetap 30%. Maaf, penjelasan tadi agak salah. Kok 30? Tadi saya bilangnya apa? Semuanya ya. Nah. Jadi kalau kepemilikan kita, kok penjelasan saya salah. Kalau kepemilikan kita, si anak ketika memiliki anak yang lain itu kok dicatat dengan menggunakan metode cost, ya, maka dalam mencatat NCI expense itu kita abaikan. Kita anggap berapa? Kita anggap jadi 40% NCI expense-nya. Bisa dipahami? Halo? Berarti P itu dia tutup mata kalau S dan M punya hubungan. Ya, karena kalau kita maksa ada, nanti nggak nyambung karena si S itu nyatetnya nggak pakai metode equity. Dia saldo-saldonya itu tidak terkoneksi memang. Kalau pakai metode equity baru nanti bisa nyambung semua. Karena dia menerima income from S. Ini kan enggak. Income from S, income from M. Di sini karena dia menggunakan metode cost, dia nggak ada income from M. Jadi kita tidak bisa menganggap dia itu menerima bagian laba dari si anak. Ya, jadi kita seperti ini ya, menganggapnya 16. Terus NCI dividennya jadi berapa yang diterima? Berapa tadi? Halo, dividennya berapa tadi? 40% kali 5.000 25.000 dikali 4. Nah, tapi lucunya untuk dividennya nggak cocok kalau dikasih 0,4. 25.000 kan? Nah, ini nanti kok 25.000 sih?
Sebentar. Benar ya. Maka nanti di sini NCI-nya M jadi berapa? Sama dengan 6.000 ya. Nah, jadi ini kalau pakai metode ini nanti dividen income-nya tidak terhapus. Paham ya? Dividen income-nya tidak terhapus. Ada sih pendekatan yang bisa dihapus ada, tapi satu pendekatan aja ya biar nggak pusing ya. Terus berikutnya kita hapus apa lagi? Yang kelima apa? Kita hapus apa? Eliminasi investment in S. Jurnalnya apa aja berarti? Ada SC, terus ada SP, terus ada RE, langsung munculin aja paten. Jadi ada berapa hasilnya? Tadi sudah ada semua ya angkanya ya. Mana. Lihat semua. Ini patennya berapa? 4.000. Yang kita kredit adalah investment in S. Sejumlah berapa investment in S? Sejumlah akhir kita saldo 31 Desember tadi kan sudah kita cari nih. Ya, saldonya tadi mana? Saldonya ini kan. Nah. Oke. Paham ya? Saldo akhir ini kita kurangi dengan jurnal nomor 1. Dan ketemunya ini 387.200 sama seperti ini. Oke, baru di sini nanti kita kredit apa? NCI equity. Sama dengan ini jumlahnya ini. Ya, jumlahnya ini kita kalikan berapa? 2. Nah, 9. Sama enggak? Sama 484. Ini berapa? 484. Tapi kalian kan nggak sempat kan? Ya udah kalau nggak sempat selisihnya aja. Berarti ini dikurangi ini. Kalau nggak sempat itu, kalau sempat ya dikalikan lah, disempat-sempatin gitu. Berikutnya eliminasi investment in M. Investment in M. SC-nya berapa di awal tahun ini sama SC, SP sama RE. RE-nya tadi 100 ya. SC sama SP-nya berapa tadi? 50.000 dan 100.000. Betul gini ya. Tapi yang muncul nanti good. Ya. Ini berapa tadi? 20.000. Saldo investment in S, maka nanti sama dengan saldo akhirnya tadi dikurangi jurnal nomor 2. Nah, ini oke, NCI equity-nya nanti sama dengan seperti itu, tetapi dikalikan 0,4. Sama enggak? SC-nya 50.000. Berapa? 50.000. 50.000 berapa SC-nya ya? Oh ya, 50.000. Nah, berapa ini? Kelihatan di sini 270, ini 270. Nah, pas. Jangan lupa last not least apa? Amortisasi. Dan akun yang kita pakai apa? Yang ada di situ ya. Dan di sini ada akunnya apa yang ada buat amortisasi? Operating expense. Pada paten. Sudah.
lihat yang mana? Nanti saya share. Ya, kalau ada yang metode cost ini berarti ada yang hilang, nanti investment in P-nya juga nggak hilang, investment in M-nya juga nggak hilang jadinya. Ya, saya masih belum nemu itu cara ngilangin yang benar gimana. Ya nanti kita bahas ya. Saya coba cari dulu ilmunya. Mutual holding. Apa itu mutual holding? Jadi ketika kita dan anak ya itu saling memiliki. Ya, jadi caranya seperti ini mutual holding itu. Kita sebagai parent itu memiliki 80% saham di subsidiary A. Nah, ternyata subsidiary A itu juga membeli 10% saham kita. Nah, maka nanti ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan ketika kita melakukan konsolidasi. Ini namanya parent mutually owned. Ya, jadi antara induk dan anak saling memiliki. Ada lagi yang namanya connecting affiliate mutually owned. Ya, misalnya parent memiliki saham di subsidiary A, parent juga memiliki saham di subsidiary B. Nah, tetapi subsidiary A dia memiliki saham di subsidiary B dan sebaliknya subsidiary B itu juga memiliki saham di subsidiary A. Ini hubungannya rumit ya. Ini kayak cinta segitiga. Saya belum menemukan pansel yang lucu, nggak apa-apa lah nanggung ya. Yang penting jadi setup lah. Oke, nah kalau ada hal seperti ini, maka bagaimana cara mengeliminasinya? Jujur saya lemes. Ini belum puasa udah lemes. Gimana nanti puasa ya? Ini ngajar doang aja saya lemes tuh. Puasa doang saya juga lemes. Nah, nanti saya puasa dan ngajar gitu. Jadi tolong ya kalian yang sabar ya. Pak, kita juga lemes, ya udahlah. Orang lemes ngajar orang lemes ya. Oke. Berarti minggu depan kita udah puasa ya, ini ketemu ya? Iya Pak, benar Pak. Iya Pak. Oke. Semangat ya. Pak, Bapak juga semangat. Sekarang Pak. Nanti. Tak minum dulu ya. Nah, untuk yang ini, yang parent mutually owned, cara atau metode untuk melakukan konsolidasi atau metode eliminasinya itu ada dua cara. Ada treasury stock sama conventional approach. Kalau yang di treasury stock, jadi nanti kan di neraca sebelum dikonsolidasikan, itu kan si anak akan memiliki akun investment in P kan. Nah, nanti akun investment in P itu akan ditutup ke akun treasury stock. Jadi seolah-olah si induk itu memiliki treasury stock di neraca konsolidasinya. Oke. Sementara yang metode yang kedua itu namanya conventional approach. Di metode itu nanti si induk ya nanti akan menutup akun investment in P. Ditutupnya pada apa? Pada investment in S. Jadi tidak ada treasury stock yang muncul. Loh, kok bisa Pak? Bisa dong. Nanti kita pelajari. Oke, jadi di metode treasury stock nanti akan ada akun treasury stock. Treasury stock saham siapa? Saham P. Paham ya? Nah, sementara di yang metode, di yang kasus yang satunya, di connecting affiliates mutually owned, itu dia nanti akan ada, hanya satu metode yang bisa dipakai, hanya metode, konvensional. Untuk yang metode treasury stock itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Seandainya metode treasury stock digunakan, nanti akan muncul treasury stock punyanya subsidiary.
Ya, sementara di neraca konsolidasi itu akun ekuitas yang ada itu ekuitas siapa? Hanya ekuitas si induk, paham ya? Nah, karena dia akan memunculkan treasury stock atau unsur ekuitasnya si anak, jadi metode itu tidak bisa digunakan. Jadi untuk yang connecting affiliates mutually owned itu dia hanya bisa menggunakan metode apa? Konvensional. Use conventional approach only. Keuntungannya bla 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 bla. Langsung aja praktek. Langsung aja ya. Dingin. Di tempat kalian hujan nggak? Enggak, Pak. Kebetulan panas. Enggak, Pak. Kebetulan panas. Di sini mendung tapi nggak hujan, tapi anginnya kenceng banget. Ini saya di Gedung K. Gedung K tahu kan? Waduh lupa sama kampusnya ya. Kalian 50% lebih hidupnya meninggalkan kampus kok. Enak Pak, nggak bayar kosan Pak. Gak enak nggak bayar kosan tapi kalian hidupnya nggak bebas. Nggak sebebas kosan. Nggak. Karena alasan itulah saya tuh nggak mau punya kos-kosan. Kan saya punya rumah saya kan di Sarmili kan. Orang pasti ngomong Pak nggak bikin kos-kosan. Nggak. Capek masa kerja ketemu mahasiswa, di rumah juga ketemu mahasiswa, pusing saya. Refreshing lah di rumah. Oke, contohnya begini kasusnya. Ini si PEM. Dia memiliki 90% sahamnya, ini PEM-nya. Ini PEM. Dia memiliki 90% sahamnya si 90% ya ini ya. Sahamnya si S. Dan sebaliknya si S itu memiliki 10% sahamnya PEM. 10%. Nah, inilah hubungan mereka. Jadi saling memiliki. Nah, di satu sisi lain, dulu investasinya harganya 270.000, ya 270. Pada saat ekuitas anak itu adalah 300. Jadi tidak ada ekses ya. Nah, selama 2016, ini belinya tahun lalu ya, tahun ini, awal tahun ini. Nah, selama 2016, si PEM mengumumkan laba terpisah 60 dan SAN laba terpisahnya berapa? 40. Sementara si PEM bagi dividen 30 dan si S bagi dividen 20. Paham ya? Ya, diingat-ingat nih. Kalau nggak bisa ingat, ya nggak apa-apa lah, di bawah ditulis lagi nanti. Oke, ini kita pasang dulu separate income. Separate income 60 dan 40. Nah, terus tadi ada karena si anak ini kepemilikannya 10%, maka dia akan mencari dengan menggunakan metode cost apa equity? Cost. Nah, dia mencari menggunakan metode cost. Ya. Jadi dia akan ditambahkan lagi dengan ini apa namanya? Dividen income. Oke, maka laba dia setelah ditambah dividen income akan menjadi berapa? 43.000. 43 pas ya. Jadi 43. Nggak bisa digeser lagi. Oke, paham ya? Labanya jadi 43. Nah, ketika kita itu membagikan dividen ke anak, paham ya? Nah, itu kan akan menjadi pendapatannya anak. Ini nambah pendapatan anak. Oke. Ini 3 itu dividen siapa? Dividen kita kan? Ya. Nah, maka nanti perlakuannya ketika kita bayar dividen ke anak itu tadi, itu tidak dianggap seperti kita bayar dividen. Paham ya? Jadi kan kayak bayar ke diri sendiri. Nanti ketika kita ngasih dividen ke anak, itu tuh akan mengurangi pendapatan kita, pendapatan kita dari anak. Seolah-olah kita tuh ngasih uang balik ke anak gitu loh. Jadi si anak nanti tuh akan ngasih laba ke kita 38. Belakangan aja ini ya, maksudnya nanti dia akan ngasih laba ini, tetapi kita sebelumnya ngasih uang dulu ke dia sejumlah 3. Jadi nanti perlakuannya di metode ekuitas juga, ketika kita itu bagi dividen, kok salah satu penerima dividen itu adalah anak perusahaan, maka perlakuannya itu akan mengurangi income dari anak. Oke, bisa dipahami?
Jadi nanti perlakuannya di sini akan nambah labanya anak 3, tetapi di sisi lain dia akan mengurangi income kita sebesar 3. Ini ya, ini akan mengurangi income dari anak sebesar 3. Jadi pahami? Halo? Di jurnal, nanti ada jurnalnya di bawah. Oke, laba si anak kemudian kan jadi 43. Nah, baru kita akan ada pengakuan labanya anak sebesar 90%, 43 kali 90% berapa? 38,7. Oke, jadi ini termasuk uang yang kita kasih tadi sebenarnya. Tapi ya beginilah matematikanya begini. Oke, sementara dimiliki NCI 4,3. Maka total pendapatan si induk ya, total pendapatan si induk itu akan menjadi berapa? Atau CI-nya ya, total CI menjadi 60 dikurang 3 ditambah 38,7 menjadi berapa? 95,7. Itulah yang akan menjadi CI. Oke, consolidated income. Terus berikutnya NCI-nya dapat 4,3. Nah, sementara income from S itu akan menjadi berapa? 38,7 dikurangi 3. Karena dividen yang kita berikan ke anak itu tadi ya pengertiannya ya, dia akan mengurangi apa? Pendapatan dari anak. Halo? Bisa dipahami? Nah, maka dari transaksi ini jurnal di metode equity-nya menjadi seperti ini. Kita akan menjurnal cash pada investment in S ketika menerima dividen dari anak ya, 18. Ini jurnal biasa ya, bukan jurnal eliminasi ya. Terus berikutnya ketika si anak kita hitung labanya si anak yang kita akui 38,7 ini ya, maka kita akan menjurnal investment in S 38,7 pada income from S 38,7. Oke? Bisa? Nah, baru kemudian ketika kita bagi dividen ke anak, ya kan? Bagi dividen ke anak. Itu kan dulu kita menjurnal begini, pas ngomongin dividen, pas bagi dividen jurnal kita apa? Kan dividen ke apa? Cash. Kita bagi dividen berapa sih dulu? 30 ya, 30. Nah, tetapi karena sebagian dividen ini kita berikan ke anak, maka kita akan nambahin satu jurnal lagi. Ya, jurnal lagi adalah dividen yang kita kurang. Tadi kan kita debit 30 kan. Di jurnal ini kita tambah lagi 30, kita kurangi 30. Jadi pahami? Nah, terus kemudian ini akan kita pindahkan ke income from S. Paham ya? Betul. Jadi ini jurnal tambahannya. Ini ketika dulu kita menjurnal dividen secara normal. Atau pas bagi dividen, karena kita tahu kita sudah nanti akan bagi ke anak, ya langsung aja gitu kan. Ya langsung saja nanti jurnalnya seperti ini. Jadi dividennya cuma kita akui 27, yang 3 mengakui income from S, terus kemudian cash yang kita bayarkan 30. Bisa juga seperti ini. Ya ada 2 cara ya, terpisah jurnal ini dan jurnal ini, atau jurnal ini sekalian. Bisa dipahami? Ya, jadi paham ya. Nah, maka nanti akan ketemu saldo-saldo income from S jadi berapa tadi? Nih, kan ada 2 jurnal kan? 38 ini dikurangi 3 jadi 35,7. Maka kalau akun-akun ini sudah ketahuan income from S, investment in S dan sebagainya, kita tinggal menjurnal apa? Eliminasi. Jurnal eliminasi adalah income from S, kita hapus sebesar 35,7 sebesar saldonya. Terus kita kurangi dengan dividen yang kita terima dari anak, selisihnya akan mengurangi investment in S. Oke, kemudian kita akan menjurnal NCI expense. Berapa tadi NCI expense dari hitungan kita? 43. Tadi sudah kita hitung ya. NCI expense 43, dividennya yang diterima NCI 2, NCI-nya nambah 2,3. Berikutnya mengeliminasi common stock dan investment, bla bla bla. Sudah bisa lah ya. Dan yang terakhir inilah yang menentukan, yang pamungkasnya, kita menjurnal investment in P. Jadi kan di pembukuannya anak ada akun investment in P. Jadi kalian bayangin di kertas kerja itu, nanti si anak punya investment in P, itu kita hapus.
kredit yang kita debit adalah apa? Treasury stock. Jadi nanti di neraca konsolidasi akan muncul apa? Treasury stock. Kurang lebih seperti ini nanti konsolidasinya. Yuk naik. Dengan pembagian dividen mana? Nah ini ya. Ya, jadi nanti kan ada akun investment in T. Nah ini dihapus nih 70 ini 70. Ya, 70 nanti akan muncul akun baru yang namanya di ekuitas ya, yaitu treasury stock. Nah, mana treasury stock ya? Wah kurang ini. Harusnya di bagian ekuitas ini muncul treasury stock ya. Coba saya bukakan bukunya BIM deh. Ini eliminasinya. Nah. Masih investment in P. Ya, bukan yang ini. Konvensional. Nah ini. Ya, jadi misalnya nih dia ada akun investment in P besarnya 140. Nanti kita eliminasi di jurnal C ini. Nanti akan muncul lagi akun baru apa namanya? Treasury stock di stockholders equity. Nanti di endingnya ada nih 140. Ada yang tahun pertama nggak? Nggak ada ya. Ini berapa? Ah ya adalah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Di bukunya Bu In ada yang kurang tadi. Ya, jadi akan muncul nanti apa? Akan muncul apa? Treasury stock. Ya, treasury stock. Oke ya, bisa ya. Oke. Sebelum latihan kita lanjut ini aja ya. Kita lanjutin dulu aja ya. Lanjutin menjelaskan biar sekalian ngerjainnya. Berikutnya pendekatan yang kedua itu namanya pendekatan apa namanya? Konvensional. Jadi nanti kita tidak menghapus apa namanya, tidak memunculkan treasury stock. Dosa ngantuk. Tapi kita nanti akan menghapus apa namanya? Menghapusnya tadi dengan menghapus juga investment in S-nya. Oke, jadi yang dihapus bukan treasury, yang dimunculkan bukan treasury stock. Contohnya ini, PM memiliki 90% sahamnya S. Oke, nggak ada goodwill. Sementara sebaliknya si S berinvestasi 10% ke Bapak. Bla 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 rincian akunnya. Selama di 2016 nanti ada separate income-nya 60.000 sama 40. Ya, sama kayak yang tadi ya ini ya. Sama nggak sih? Cuma nama perusahaannya diganti. Sama nggak sih nama perusahaannya? Sama kok. Ini kok Sagi, tiba-tiba muncul Sagi siapa lagi? Terus berikutnya ada dividen 30 dan ini 20. Oke? Nah, maka ya ini nih yang penting di sini. Kita akan membuat kotak pembagian laba seperti ini. Oke. Nah, karena laba dari anak itu juga merupakan bagian laba dari induk dan juga sebaliknya laba induk nanti juga akan menjadi laba dari anak, maka hubungan itu nanti akan kita gambarkan dengan persamaan matematika. Ya, terus kemudian nanti kita cari dengan metode substitusi. Contohnya begini, laba anak kan yang tanpa pendapatan dari bapak kan 40. Paham ya? Tetapi nanti akan ditambahkan dengan 10% dari labanya bapak. Karena si anak memiliki bapak 10%. Bisa dipahami? Berikutnya si anak, si bapak laba dasarnya berapa? 60.000.
ya, laba yang separated income-nya. Nah, nanti akan ditambah dengan 90% saham labanya si anak. Jadi yang ini mengakui 10% labanya Bapak, ya. Yang ini mengakui 90% labanya si anak. Jadi kan ada lingkarannya. Kalau di Excel itu namanya circular reference gitu loh. Paham ya? Yang ini mengakui 10% sahamnya P, yang ini mengakui 90% sahamnya S. Paham nggak? Nah, maka nanti kita akan mencari P ini adalah total labanya si induk, sementara S adalah total labanya si anak. P nanti akan menjadi ini labanya 40.000 ditambah 0,1 ini S ya, maaf, S menjadi 40.000 ditambah 0,1 P. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Sementara labanya si P nanti akan menjadi 60.000 ditambah 0,9 S, karena 60.000 masih ditambah lagi dengan S. Oke. Nah, terus kemudian bagaimanakah caranya menyelesaikannya? Coba kita file kita tulis ulang. Tadi tadi ada 2 persamaan ya. P itu sama dengan berapa? 60.000 ditambah 0,9 S. Terus berikutnya S sama dengan 40.000 ditambah 0,1 P. Gini ya. Nah, kita pakai substitusi. Maka awalnya kan ini rumusnya sekian. S-nya kita ganti. S-nya kita ganti. S itu sama dengan apa? Ini 0,1. Ini ya. Maka nanti akan menjadi P sama dengan berapa? Aduh. 60.000 ditambah ini kali ini berapa? 36.000 ya. 36.000 ditambah ini kali ini 0,09 P. Maka kalau ini kita bawa ke sini ya, maka ini akan menjadi berapa? 100 dikurangi 0,1 dikurangi 0,09 berapa? 0,91 P ya, ini benar ya. 0,91 P sama dengan 60.000 ditambah 36.000 berapa? 96.000. Maka P sama dengan berapa? Ya, kalian nggak sedia kalkulator. 105 Berapa? Di sini ada sih. 495. Oke. S itu sama dengan berapa labanya S? Nah, ini sudah ada. S sama dengan sekian. Tinggal diganti nanti. Dikalikan P-nya diganti ini. Maka akan ketemu S-nya sama dengan berapa? Sama dengan 50. Nah, caranya begini. Ribet ya ngitung pendapatannya ini ya. Nah, ini sudah ada. Kurang lebih caranya seperti itu. Gampang kan? Ini kan matematika SMP doang ini. Oke ya. Jadi CI ya kan, consolidated income nanti akan menjadi sama dengan berapa? 0,9 P. Kenapa? Ya ini tadi kan dibagi ini dari sini dibagi ke sini. Halo? Paham ya? Ini 0,9 P.
Bisa dipahami nggak kenapa 0,9 P? Bisa, Pak. Nah, jadi kan Misalnya. CI kan apa pendapatannya P kan ada 100. Paham ya? Yang 0,1 dikasihkan ke S. Maka yang akan menjadi consolidated income menjadi berapa? 0,9. Paham ya? Nah, sementara si S ya, sementara si S tadi 0,9-nya buat si P dan 0,1-nya buat NCI. Rumit banget hubungan mereka. Jadi nanti kan kita sudah tahu S berapa, P berapa, maka CI-nya ya consolidated income-nya menjadi 0,9 dikali P. Ketemunya berapa? 94,945. Oke, sementara NCI-nya 0,1-nya S, ya kan? Berarti 0,1 kali S berarti berapa? 5.055. Rumit ya, tapi ya begini hubungan mereka. Karena kita tidak mau memunculkan akun baru, jadi ya hubungan antar mereka ya udah diselesaikan di situ. Inilah persamaan matematikanya jadinya. Oke, kan ketemu tadi ini kan P sekian, S sekian, CI sekian, NCI sekian. Nah, nanti kan kita harus mencari income from S, ya income from S. Yang ada di sini adalah income-nya P dan income-nya S kan, bukan income from S kan, paham ya? Nah, maka nanti kita pakai rumus begini. Ya, income from S itu sama dengan, nah total laba kita yang berasal dari S itu ada berapa? Yang ada di ini berapa? 0,9 S. Tetapi sebaliknya kita ngasih P, kita ngasih S sebesar berapa? 0,1 P. Jadi kita minta logiknya begini. Saya punya anak, saya dapat sesuatu dari anak saya sebesar 90. Paham ya? Anak saya ngasih 90. Maka kemudian saya ngasih anak saya uang jajan 10. Maka total pendapatan saya bersihnya dari anak jadi berapa? Jadi 80. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Maka income from S sama dengan yang kita terima dari anak dikurangi dengan yang kita berikan ke anak. Berarti kalau di rumus yang ini berarti 0,9 S dikurangi 0,1 P. Itu apa? Income from S. Oke, kita hitung ini dikurangi ini ketemunya berapa? 34,945. Atau ada cara yang lain ya. CI tadi kan kita punya CI. Ya, CI itu rumusnya adalah ini kan CI ini. Mana gambarnya tadi? CI kan ini semua ini namanya CI. Paham ya? Ini semua itu namanya CI. Ya, CI itu sama dengan ini teman-teman. CI itu sama dengan spirit income kurangi ditambah dengan investment income S. Nah, CI-nya tadi kita kan sudah tahu di sini nih. Nah, kita tapi masih mau nyari tahu apa? Income from S. Maka kalau kita mau nyari income from S, rumusnya adalah CI dikurangi apa? Separate income. Nah, CI-nya berapa tadi? 94. Separate income-nya ada berapa? Ini separate income-nya P berapa? 60. Kan ya? Maka 90 ketemunya berapa? Sama, 34,945. Jadi ada dua rumus dalam mencari income from S. Ada yang CI dikurangi separate income, ada juga yang pakai kotak ini, yang diterima dari S berapa, yang diserahkan ke S berapa. Ada dua cara. Silakan digunakan mana yang paling enak. Oke? Nah, maka kalau sudah seperti ini, angka-angkanya jadi bisa diisi. Jadi bisa diisi semua. Kan ketemu nih income from S sekian, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu income from S, maka nanti bisa lagi nemu apa? Investment in S dan sebagainya. Oke. Nah, inilah jurnal yang kita buat kalau kita menggunakan metode apa namanya? Konvensional.
pas terima dividen jurnalnya sama, dividen pada investment in S. Oke, terus berikutnya pas dia ngumumin labanya, pas hitung-hitungan laba tadi kan ketemu labanya kita berapa? 34 ya. Ini kan income from S kan? Berapa tadi? 34 ini kan? Maka kita akan menjurnal income from S 34,945 investmentnya pada income from S. Dan yang terakhir ketika kita bagi dividen ke anak, paham ya? Kita akan menjurnal sama kayak yang tadi teman-teman. Ya, sama jurnal ketiga tadi itu loh, menganulir pemberian dividen. Ya, menganulir berarti kita akan menjurnal apa? Income from S, investment in S pada dividen. Kalau yang tadi yang ditambahkan adalah income from S di metode treasury stock. Paham ya? Ini mengurangi income from S, tapi yang di sini dia tidak mengurangi income from S, melainkan akan mengurangi apa? Investment in, akan menambah investment in S. Yang digraduate adalah dividen. Ini bedanya. Ini jurnal metode equity-nya. Jadi perbedaannya di metode konvensional dan di metode equity itu nggak hanya dieliminasi, tetapi juga di jurnal metode equity-nya. Ya, kalau yang di treasury stock tadi jurnalnya apa yang di sini? Apa tadi? Income from S. Kalau di sini ada investment in S. Oke, eliminasinya kita akan mengeliminasi seperti ini. Kita akan mendapat income from S 34,944 ini sama seperti ini saldonya. Terus kemudian kita juga akan menghapus langsung dividen income 3.000 yang kita kredit adalah dividen dan investment in S. Ya, kalau angkanya udah ketemu jurnalnya gampang kok, ya gini doang. Sama terus. Oke, baru kita menjurnal NCI sama seperti hitungan kita tadi ya. 5055 ini NCI expense-nya. 5055 dividen NCI 2000 sisanya sekian. Baru kita hapus common stock dan investment. Dan yang terakhir yang beda lagi adalah kita mengkredit investment in P, tetapi yang kita debit bukan treasury stock, melainkan apa? Investment in S. Oke, eliminasinya selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang latihan, kerjakan soal nomor 1 dan 2, ya, waktunya setengah jam. Nanti kita balik lagi jam 12:30 buat menjelaskan yang mutually on. Apa? Connecting affiliate mutual, subsidiary stock mutually held. Ya. Jadi apa namanya? Connecting affiliate mutually held. Jadi hanya bisa menggunakan metode konvensional. Contoh misalnya ada PAL, ya ini P, dia memiliki 2 anak perusahaan, ya. Ada yang namanya ke bawah aja deh. Gambarnya ini ke bawah murni ini. Ini P memiliki anak buah. Ini jelek banget. Ini P, terus berikutnya S. P ini memiliki berapa persen sahamnya S? 80 ya. 80%. Mana persen? Berikutnya set on 70% ton. Ya, jadi set memiliki 70% sahamnya T. %. Oke. Dan sebaliknya si T itu juga memiliki berapa persen sahamnya S? 10%. Oke, ini bukan beda ya. P punya 80% sahamnya S, terus S punya 70% sahamnya T.
dan T punya 10% sahamnya S. Ya, dulu nilai investasinya di awal tahun sekian, 340, 143 dan 40, ada NCI 102. Nah, spirit income-nya si P itu ada 112, berikutnya si S 51, si TON 40, dividennya 50, yang ini T 30 dan yang TON berapa? 20. Oke. Nah, sebenarnya logiknya sama dengan yang tadi ya, ketika kita menggunakan persamaan ini. Cuman bedanya di sini variabelnya nambah. Kalau tadi cuma 2 perusahaan, hubungan mereka kita harus menggambarkan hubungan 3 perusahaan. Oke, jadi kita jabarkan. Ini kita pasang spirit income-nya 112, 51 dan 40 untuk masing-masing. Berikutnya ada CI, ada NCI, ada total. Nah, hubungan mereka adalah S itu dimiliki oleh P. Paham ya? S itu dimiliki oleh P. Jadi nanti si S, nah ini akan kita bagikan ke sorry. Dari yang paling rendah dulu ya. Yang dulu. Yang punya T itu siapa? Hanya 1 orang kan? Ya, hanya 1 orang kan? Ada siapa yang punya? Hanya S dan NCI. Jadi nanti dibagi ke punyanya T, dikasihkan ke 70% di punya S, dan nanti labanya 30% dikasihkan ke NCI. Bisa dipahami ya? Ini loh hubungannya. T hanya dimiliki 1 orang. Nah, sementara habis itu kita bagi punya yang S. S ini dimiliki 2 orang. 3 orang kalau sama NCI ya. 80% dimiliki oleh si P, 10% dimiliki oleh siapa? Oleh T, dan sisanya nanti akan dimiliki oleh NCI. Jadi nanti labanya akan dibagi ke 3 orang. NCI 10%, TON 10%, dan siapa? PAL 8%. Oke. Sementara si PAL dia tidak dimiliki siapapun ya. 100% labanya dia nanti akan menjadi consolidated income. Oke, ini hubungan mereka. Dan inilah persamaan labanya. Maka P atau labanya P itu nanti akan menjadi 112 ditambah 8S. Sementara labanya S adalah 51.000 ditambah 0,7 T. Sementara yang punya T adalah 40.000 ditambah 0,1 S. Bisa paham nggak? Ada yang perlu saya jelaskan lagi di sini? Paham, Pak, paham. Oke ya, lancar ya. Ini persamaan mereka. Lalu kemudian kita coba substitusi. Ini ya, laba mereka tadi ini ya. Ya, oke. Yang bisa langsung selesai itu yang mana? Ini ya, T sama S ini ya. T sama S berarti T itu sama dengan T sama dengan apa? Kita copy aja deh. T kan sama dengan ini. Atau S aja deh. Sama aja kan? Ini S kan sama dengan ini. Nah, terus kita ganti T-nya. T-nya sama dengan ini kan? Sama dengan ini. Jadi S sama dengan ya 0,1 S. Ini 0, oke, bisa ya? Maka nanti S itu akan sama dengan 51 tambah berapa? 0,7 dikali 4 28.000, Pak. Oke, ditambah 0,07 T. Nah, ini ya 0,07 T. Maka S, Pak. kok TS. Maka nanti ya
Ini langsung kita bawa aja ya. Ini ke sini, ini dikurangi sini berarti 0,93 ya. 0,93 S itu akan sama dengan 51 tambah 28 berapa? 7? 79. Oke, maka S sama dengan berapa? S sama dengan berapa? 84946. 84946. Kalian nggak lihat slide ini kan? Dihitung dong, biar benar, siapa tahu salah. Oke, kan ketemu S. Terus kita cari, S itu bisa digunakan untuk cari P ya. Nah, P-nya kan ini. Ini P, ya, kita ganti dengan S. 0,8 S. Nah, ini jadi berapa? Pak, ini Pak, oke, 179. Benar ya? Loh, 179,957. Oke, sementara si terakhir nanti T. T itu nanti kita ganti S. S-nya 84 kaki. Berapa? 48495 Pak. 49 berapa? 5. Ini jawabannya. Bisa ya logiknya ya. Yang penting di sini kalau persamaan matematika saya pikir anak STAN bisa semua lah dengan lulus TPA dulu. Agak ada TPA ya zaman kalian, ujiannya namanya apa? Oke. Baru kan tadi dikasih tahu rumusnya CI itu sama dengan 1P. Oke kan? Berarti consolidated income-nya ya P ini 179. Inilah nanti laba yang akan ada di laporan laba rugi konsolidasi. Oke, NCI share-nya berarti ini sama ini, udah gampang. Oke. Nah, terus kemudian kita akan mencari income from P sama income from income from T sama income from S. Oke, lihat gambar ini. Kalau begini, income from T itu berapa? Income from S berapa? Ya hanya ini. Karena dia nggak ngasih apa-apa ke S. Paham ya? Berarti ya hanya ini income from S. Berarti income from S 0,8. Income from T berapa? Income from T nggak ada. Di S nggak punya income from T. Yang punya income from T adalah S. Income from T-nya S berapa? Nah, T ngasih ini, ya kan? T dapat ini dari S, maaf. S dapat ini dari T dan dia ngasih ini. Ya berarti nanti 7T, 0,7T dikurangi berapa? 0,1 S. Oke ya. Akan ketemu ini. Loh kok dia cuman ini set income from P kok 0,7T doang. Bentar, saya ralat. Dia cuma 0,7T guys gitu kan. Kok ini nggak dianggap ya? Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Bentar, ya, yang tadi kayak apa? Yang tadi kan dikurangkan kan? Ini dikurangi ini kan? Iya Pak. Kalau yang ini enggak ya? Ya kan? Dia enggak dikurangi kan? Bentar. Alah ya udahlah ya. Ikutin Pak Bim aja ya. Bu In juga sama kok. Aduh, tidak bisa menjelaskan dosanya, maaf. Jadi dia income from T itu hanya 0,7T. 0,7T nggak dikurangi. Jadi 33. Ya nanti saya coba cari tahu dulu ya. Waduh, saya juga banyak kekurangan.
Oke, ini jadi pas ya, ini 0,8S, ini 0,8T, dan apa namanya dividen income-nya udah jelas lah tadi 3.000. Oke, angka-angka ini sudah ada. Tinggal kita masukkan apa namanya, kan sudah tahu income from-nya kan. Maka nanti di Pak Kieso pun juga tidak ada Pak Kieso, Pak Bin ya. Dia tidak ada itunya teman-teman. Nggak ada jurnalnya, harus membuat sendiri. Kecuali mana. Oke, jadi kurang lebih nanti jadi seperti ini jurnal eliminasinya. Kita akan membuat jurnal yang pertama itu adalah komen. Ini sama kan PST kan. Jadi jurnal yang pertama ya, jurnal yang A. Nggak usah saya kasih label ya. Itu jurnal ini ya. Ada dividen income sebesar 3.000 ya, itu dividen income-nya T. T kan dapat dividen income dari apa namanya? Yang punya T itu siapa? S kan? Dividen income. Nilainya dividen income 3.000. Oke, sama income from-nya dikurangi enggak? Ini yang A ini ya, 3.000 sama mana lagi? 3.000 ya. Berarti dividen income sama dividen. Oke, ini dividen income-nya T. Enggak usah saya kasih T ya, cari sendiri ya nanti ya, biar cepat nulisnya. 3.000. 3.000. Ya, ini dividennya yang dibayarkan, yang berarti ini dividen income-nya T kan? Berarti yang bayar ini dividennya siapa? Ayo. S, ini dividennya S. Saya kasih aja lah, kasihan. Dividen S. Oke. Berikutnya jurnal yang B. Oke. Itu adalah income from E. Ya, tadi jumlahnya berapa? 33.946. 946. Terus kemudian apalagi yang B, income from T, berarti ada dividen. Sorry. Dividen sama investment in T. Gini ya, investment in T. Dividennya berarti berapa? Yang diterima apa? Yang diterima siapa ini? S dari diterima P dari T berapa? Kan gampang T nih, 33. Dividennya dihapus berapa? Ini 14.000 ya. Berarti investment in T-nya jadi berapa? 9.946. Terus berikutnya 19, yang Pak. apa? 19. Oke, terus berikutnya yang C. Berarti kita akan menjurnal income from S. From S, terus kemudian ada dividen, terus investment. Ayo naik. Nah, income from S berapa tadi? Ini sama seperti slide tadi ya teman-teman. Berapa? 67957. 67957. Dividennya 24.000. Isinya berapa? Investment in S-nya 4 berapa itu? 43 ya, 43 957. Yang D. Yang D itu kita akan menghapus apa? Investment in.
Oke. Investment in-nya mana saldonya? Investment in S. Investment in T. Oke ya, investment in T. Berarti kita akan menghapus akunnya apa saja? Capital stock-nya ya, capital stock. Terus dia ada RE. Terus dia mana lagi deh? Nggak ada ya, cuma 2 ya. Berarti ada investment sama apa? NCI. Itu sendiri ya, sudah nggak penting lagi. Terus nanti berikutnya ini rincian jurnalnya aja, yang berikutnya yang yang E. Nanti berarti jurnalnya CS-nya T ini ya, CS-nya T. Berarti yang sekarang punyanya si S. Ini punyanya S. Ini punyanya S, NCI-nya S. Oke. Nah, investment in. Bentar. Ya, investment in S nanti ada 2 ya teman-teman ya. Ini dan ini. Terus berikutnya yang F itu akan menghapus. Saya pengen langsung ke NCI aja sebenarnya. Yang kita carikan NCI tadi. NCI nomor berapa sih? Oh langsung ya. Ini F ini NCI expense-nya si S. Berarti yang kita kredit adalah apa namanya? Dividen dan juga NCI S. Terus yang G expense-nya siapa? T, dividennya T. Oke, saya isikan. Berapa ini? NCI expense-nya S-nya. Ini ya. 8495. Makanya nggak enak banget ya. Ya pasti nggak enak. Soalnya kan pakai persamaan tadi. Terus dividen 1000. NCI-nya jadi 5000. 5 berapa? 495. NCI expense-nya T. Terus dividennya ada mana dividen 6000. Berarti selisihnya ada berapa ini? 8.000 ya. 8548. Kurang lebih begini jurnalnya. Ya teman-teman ya, yang ini isi sendiri ya. Sama. Ini jurnal eliminasinya. Saya posting di Oke. Ini ya untuk mutual holding. Lain angkanya guys. Contohnya lain, tapi berarti nanti tinggal diganti aja. Kirain sama. Lah, beda edisi ya bukunya ya.
Oke, kurang lebih caranya seperti ini ya. Nanti jurnalnya ya, jurnalnya. Pertama kita menghapus dividen income yang sendirian, dividennya S, terus income from kita hapus, income from-nya kita hapus lagi, ada 2, terus kita munculkan, kita hapus apa namanya NCI, munculkan kita hapus investment in, ada 2 jadinya kan, terus munculkan NCI, ada 2, sama. Yang beda adalah cara hitungnya aja. Semua jurnalnya kurang lebih sama. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya berarti nanti latihan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Berarti ini mungkin sekarang saya tutup aja di sini pertemuan kita. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan teruskan di WhatsApp. Untuk tugasnya nanti saya posting di mana? Posting di saya lupa namanya, GCR, sama saya WA dulu. Oke, cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya.